Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 10 PBS di SMK Muhammadiyah Kesesi. Perkenalkan, nama saya Bu Isnani, bisa dipanggil dengan Bu Is. Di kelas 10 PBS ini saya mengampu mata pelajaran IPA. Kemudian di KD pertama nanti kita akan membahas mengenai gejala alam biotik dan abiotik, di mana di situ ada yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar bersama-sama mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Baik, kita masuk ke materi di KD 3.1. KD pengetahuan, di situ ada memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian di KD keterampilan 4.1 ada mengklarifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Kita memahami belajar mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Di situ ada yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan ada benda hidup dan tak hidup. Bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda itu hidup atau tak hidup? Apa yang menjadi pembedanya? Dalam suatu perbandingan sepak bola misalnya ya, kamu melihat bola bergerak, menggelinding di lapangan, dan kamu pun melihat pula para pemain bola bergerak, berlari, ataupun berjalan untuk menghampiri bola. Bagaimana kamu dapat membedakan antara bola dan pemain bola? Manakah yang merupakan makhluk hidup dan mana yang bukan merupakan makhluk hidup? Padahal keduanya sama-sama bergerak. Nah, di sini ada ciri-ciri nih. Ada ciri-ciri. Yang pertama ada makhluk hidup itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Selain itu, nutrisi dibutuhkan juga oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan melakukan pergantian sel-sel yang rusak. Ada dua kelompok nih makhluk hidup berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Ya, apa itu organisme autotrof dan organisme heterotrof? Nanti kalian bisa searching sendiri ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu ada makhluk hidup pasti bernapas. Makhluk hidup bernapas. Ciri kedua dari makhluk hidup adalah bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk mengambil oksigen dari lingkungan untuk kemudian diserap ke dalam tubuh dan dikirim ke dalam tiap sel. Oksigen dibutuhkan untuk mendapat energi dari bahan makanan. Caranya dengan memecah oksigen menjadi karbon dioksida dan air melalui reaksi kimia yang disebut respirasi. Kemudian yang ketiga ada makhluk hidup bereproduksi. Tidak ada makhluk hidup yang hidup selamanya, ya kan? Makhluk hidup berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara bereproduksi. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi secara seksual atau kawin dan aseksual atau tidak kawin. Reproduksi secara seksual melibatkan sel khusus yang disebut sebagai sel gamet yang diproduksi di dalam organ reproduksi. Proses pembentukan sel gamet berlangsung secara meiosis dalam reproduksi secara seksual. Sel gamet jantan dan sel gamet betina bertemu dan bergabung membentuk zigot. Kemudian zigot inilah yang berkembang menjadi individu baru. Kemudian ciri yang keempat yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Hampir seluruh organisme mulai kehidupannya dari sel tunggal zigot yang berukuran sangat kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Sel ini membelah terus-menerus secara mitosis sampai akhirnya menjadi organisme multiseluler yang dapat dilihat. Tidak hanya bertambah ukuran, sel yang baru terbentuk pun mengalami spesialisasi menjadi jaringan-jaringan yang berbeda yang menyusun sebuah organisme. Pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam pertambahan ukuran dan massa, tetapi juga dalam kompleksitas dan perubahan bentuk yang kemudian disebut sebagai perkembangan. Nah, kemudian ada ciri yang kelima, makhluk hidup bergerak.
Bergerak adalah perubahan posisi anggota tubuh dari suatu organisme. Mengunyah, bernapas, denyut jantung, dan mengedip adalah contoh gerakan. Pada hewan dan protista, gerakan dapat terlihat dari perpindahan organisme dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan pada tumbuhan tidak diperlihatkan perpindahan tempat, kecuali pada gamet jantan alga dan lumut yang bergerak bebas selama fertilisasi. Kemampuan gerak berpindah tempat pada hewan membuat hewan mampu mencari makanan, menghindari predator, mencari pasangan, atau untuk berpindah mencari tempat yang lebih nyaman. Ciri-ciri yang keenam yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus. Stimulus adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal makhluk hidup, walaupun tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan mampu menggerakkan bagian tubuhnya untuk merespon terhadap stimulus. Beberapa responnya dikatakan sebagai respon tropisme. Kemudian ciri yang ketujuh, yang terakhir, ini adalah makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa metabolisme pada tubuh makhluk hidup harus dikeluarkan, karena jika tidak dikeluarkan dapat berbahaya bagian tubuh makhluk hidup. Pada manusia, pengeluaran zat sisa dilakukan oleh beberapa organ, yaitu ginjal yang mengeluarkan zat sisa berupa urin, kulit yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Kalau paru-paru yang mengeluarkan zat sisa berupa gas karbon dioksida, dan hati yang mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu yang merupakan hasil perombakan sel darah merah. Getah empedu akan digunakan di dalam sistem pencernaan. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ini kalian silahkan ya. Di sini ada yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya adalah kalian disuruh untuk mengetahui yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian alat yang perlu kalian siapkan adalah ada kertas, loop, atau bisa diganti yang lain, pulpen atau pensil. Nah, cara kerjanya, buatlah daftar masing-masing 10 benda yang menurutmu makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Ada kolom di situ ya, berarti nanti nomornya 1 sampai 10. Ada makhluk hidup dan ada benda tak hidup. Pertanyaannya, mengapa benda-benda yang ada di kolom makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup? Nah, nanti kalian jelaskan tuh. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh benda-benda yang kalian anggap makhluk hidup. Yang ketiga, jelaskan bagaimana membedakan makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Silakan kalian tulis di buku kalian, kemudian jawaban tersebut di-share lewat WA saya atau di-share ke wali kelas kalian, dijadikan satu ya dalam satu kelas. Kemudian jangan lupa untuk absen nanti di Zoho dan di kolom komentar yang ada di YouTube Kreatif SMK Muhammadiyah Kesesi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.